Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa mengumpul untuk bermajelis ilmu. Dan tadi sudah disampaikan, majelis ilmu itu harus dengan rutinkan, karena Nabi sendiri yang paling dawuh wastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang masih mau mengumpul bermajelis ilmu, membacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan isinya, maka akan diwariskan ketenangan hidup, sehingga jenengan bisa persani orang-orang yang tidak mau bermajelis ilmu. Biasanya hidupnya musraf geger untuk hal-hal yang gak penting, dan bahkan stres, sok-sok gila. Maka jangan sampai kita menjadi pasien rumah sakit jiwa berikutnya. Sehingga cara agar tidak sampai di situ, kalau jenengan kerso derek Nabi, harus rutin majelis ilmu. Kemudian wasiyatuhumur rahmah, dan jenengan akan diberikan rahmat. Rahmat niku macam-macam, kesayangan gesang, rizki, anak keluarga yang baik, rumah tangga guyub rukun, boten ketemu kalian Taufik Hidayat. Oh, itu ora entuk rahmat ketemu Taufik Hidayat niku. Cuma jenengan kersa niku ketemu wonten niku. Gak. Niku salah kedaden. Bapaknya niku ditangleti kali Gubernur Jawa Barat. Anakmu kok iso ngono kuwi piye? Lah dhek ganteng dhewe. Ganteng-ganteng salah apa wae ra tau tak seneni. Bahkan salah cenderung tak belo. Ayo, sinten sing gene ngoten niku? Tos santos iki. Terus nek parenting sakniki kan melarang memarahi anak ya. Nek kula ngajar parenting, anak salah ya seneni gitu. Al-Qur'an sendiri yang mengatakan, Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman itu, beliau itu seorang yang berkulit hitam, sanes lurah, sanes camat, cuman tukang kayu. Nanti dalam tafsir yang lain itu disebutkan beliau itu cuman tukang jahit, orang biasa, kulit hitam, orang biasa, tidak kaya, tidak gimana-gimana. Tapi pengajaran kepada putranya itu direkam di dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai petunjuk buat umat Islam sampai akhir zaman. Apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Jangan ini kan dipenging toh. Nah, makanya ketika kita sebagai seorang muslim menginginkan anak kita baik, kok kemudian salah nggak dipenging, ya niku kelentu. Lah parentingnya ngajar ini ngono kuwi Mas, ora usah dirungokke. Nggih, dengan ngikuti apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an mawon. Dan itu jauh lebih baik, lebih aman, dan lebih selamat. Monggo pindaran. Ini Pak Lurah nih. Oh, kalau dereng tepang lah. Assalamualaikum. Monggo pindaran. Ngapunten dereng tepang. Ajeng badhe maringi sambutan. Mangke mawon, Pak. Nggih, siap. Iki lami kali jamak iki. Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Buat dan ini pegawai balai kota. Ini ngeten iki mboten ketinggal, nyamar. Bapak Ibu yang dirahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nggih waqasiyatumur rahmah niku jenengan akan diberikan kemudahan hidup. Umpami mboten gadah duit nggih mboten gadah hutang. Umpami gadah hutang nggih mboten mumet ling nyaur. Mboten. Umpami nggih mboten diparingi sehat, nggih mboten kemudian sakit sing gawat. Muami sakit sing gawat, mungkin diparingi obat. Muami boten ketemu obat, mungkin husnul khotimah. Ngoten kok. Lho memang ngoten kok. Tapi nek tadi itu lho enggak dikasih rahmat, bingung gitu kan. Duit akeh bingung, ra duit bingung, duit bojo bingung, ra bojo bingung, duit anak bingung, ra anak bingung, kabeh bingung. Dan di dalam Al-Qur'an dikatakan innal insana khuliqa halu'a, menungso kuwi wong sing gawene bingungan. Geger, duwe kayak udan bingung, rakyat udan bingung, panas bingung, panas bingung, neng omah kipas angin bingung, nganggo AC bingung, tanggane tuku AC ya melu bingung gitu.
mumet. Nah, makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehingga wa ghasyatumur rahman wa hafathumul malaikat, dan jenengan akan dijaga oleh para malaikat. Dijaga oleh malaikat itu mboten lajeng jenengan ningali malaikat medhuk ing langit mboten. Jenengan ketika ajeng menggok ke tempat-tempat yang enggak bener niku diluruske. Atau mungkin ketika jenengan kesupen niku diemutaken, atau nek mboten jenengan yang diemutkan ya orang lain yang diingatkan. Kulo kayak contoh. Motor niku kadang nek wis dikunci, gitu. Niku kadang yo diparani maling, nggih mboten. Nah, kulo nate Bu bar ngisi pengajian teng daerah Kipes. Terus kulo di WA bojo kulo, "Parani aku ning Lus Gentan." Yo, kulo mriko. Lah ning mriko ya jenenge diceluk bojo, nek randang-ndang kan wah iso padu rame ya. Bojone Ustaz ya padha wae mangsane. Tekan parkiran kok langsung melayu mlebu gitu kan. Soalnya kan ndang bayar. Dek pun rampung. Begitu sampai dalam, kula kebiasaan kula niku nek pun ketemu grayeng-grayeng kantong. Goleki napa, Bu? Kunci motor, soalnya lalen. Termasuk ngeten kula kok pengen mau ndemok kantong ngeten iki. Mboten ndemok napa-napa, ini goleki kunci. Nah, niku kula grayeng lho. Kunciku kok renek. Kula sanjang kali bojo kula niku. Wes kebiasaan. Kunciku keri lho. Mau kowe iki kok. Kula ten parkiran. Loh, motore kula pegalih kula nek pun ical, kula tingali kok tesih enten. Nah, ning terus kula ide, kok ini kuncine ra enek, motore enek, kuncine ra enek. Berarti kan pun enten sing digok kuncine. Kula ide, kok enek malinge kula tutuk. Kula ide karo adoh ini cek ketok, mboten adoh-adoh. Nah, kula enteni, wah iki ngenteni kok kesuwen. Randang dijikuk karo malinge, kok aku malah gendhi sing ditutuk bojoku. Akhirnya kula padosi tukang parkir sing ten Lus Gentan niku. Kan parkir ten lebet to. Mas, ngerti kunci motor kuwi ora? Lah niku kula paringi dashboard. Oh jenengan sing nemu. Nggih. Yo ngapunten Mas lalen. Jenengan lalene parah. Motor ditinggal niku mboten mung kuncine nyantol, motore jek urip gitu. Padahal niku nek tukang parkir nakal ditumpaki tok Bu. Mboten sah nyetater gitu. Jek urip Bu. Tenane Mas, tenan. Malah. Dan itu saya sering. Ini mboten sah ditiru. Maksud saya gini. Ketika kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya tadi salah satunya kersa majelis ilmu, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal. Termasuk tadi lho, mboten ketemu kali Taufik Hidayat niku. Sing model niku nek Taufik Hidayat niki mungkin saya sing ten TV niku lho. Nah, maka Ibu rahmatullah Allah wa hafathumul malaikah. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah niki juga penting. Ketika jenengan bermajelis ilmu, maka malaikat yang ada di sekitar Allah itu akan menyebut nama jenengan. Dan malaikat di sekitar Allah niku kathah Bu. Paling boten ten ngandhape arsy Allah niku sing mikul arsy Allah niku ada 8. Sak mangke di bawahnya itu ada langit 7 lapis. Setiap lapis langit itu dikebaki malaikat. Di atas langit ke-7 niku enten Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku sebuah tempat yang disebutkan oleh para ulama sebagai Ka'bahnya malaikat, yang itu lurus dengan Ka'bah, yang dimasuki oleh malaikat sehari 70.000 dan keluar 70.000, dan yang masuk terus keluar niku ndak pernah sama. Saking sore kebak jadi mereka masuk. Dan jenengan mau kan haji umrah mau nek ada duit kan saged baleni to. Nek niki mboten, memang dia itu malaikat di bawahnya saking banyaknya dia masuk 70.000, keluar 70.000 dan gantian, dan nggak pernah kembali yang pertama masuk tadi. Sehingga Ibu dan rahmatullah Allah, mereka semua berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mau bermajelis ilmu itu dan ampunilah dosa-dosanya. Mekaten. Sehingga dengan rahmat Allah jenengan dijaga, dengan ampunannya jenengan kemudian dimasukkan surga. Nah, Ibu dan rahmatullah Allah pramila nggih, ketika jenengan bingung lebet surga niku lewat pundi, lewat kadipira napa lewat musuhan nggih. Nabi sudah ngasih tahu dalane, man salaka tariqan yaltamisulahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di dalam jalan itu ada ilmu yang dicari, yang dituntut, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kalau mriki saking semangatnya nganti kebablasan. Upami kula kebablasan nyemplung kali mati, wah mlebu surga kula kan. Untungnya mboten. Maka Ibu dan rahmatullah Allah, ketika jenengan ke majelis ilmu, umpami jenengan bar masak bar nopo kok saya majelis ilmu kali ngantuk-ngantuk boleh senderan ndak apa-apa. Bar senderan akhirnya merem turu, tilem, yo ndak apa-apa. Mengke
digugah kok ya ora tangi alias mati. Nah, niku mati syahid. Penak to? Mboten sandadak perang ning medan perang, mung mergo majelis ilmu ning kemudian ditimbali Gusti Allah malah mati syahid. Niku dalan yang paling enak. Makanya jenengan harus mengagendakan majelis ilmu. Oh, Al-Hidayah niku jadwalnya tiap nang Bu? Sabtu terakhir. Niku mungkin ten RW-nya atau ten masjid dekat rumahnya misal cepakan 2 kali misal. Kula niku ten Istiqlal niku ben Ahad, Ahad pada maghrib, Senin pada Isya, sebulan sekali malah tawa. Dan Masjid Taqwa mriko kula ben Rebu kedua, keempat, kelima pada maghrib. Kula sekitar mriki kathah ten mriko ten Masjid Babul Ilmi Gebang mriku niku sebulan 3 kali kula. Terus ten Mitkum niku sebulan sekali. Makanya Bibi rahmatillah Allah Subhanahu wa taala nggih. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bermajelis ilmu. Ini lebih pembukaan Bu. Nah, kembali ke tema. Maka ketika kita membicarakan Muharram, maka Muharram itu adalah bulan yang mulia sampai Allah masukkan sebagai satu di antara al-ashhurul hurum, sebagai bulan-bulan yang dimuliakan. Dan kebetulan menjadi awal dari perhitungan tahun Islam, tapi nggih mboten kedah dirayakan karena memang Nabi enggak pernah merayakan. Sehingga apa yang harus kita perbuat ketika Muharram? Maka di dalam Muharram maka harapannya kita refleks saja untuk bermuhasabah. Walaupun nggih mboten kedah pas Muharram, setiap hari muhasabah niku jauh lebih baik. Nah, ketika kita membicarakan keutamaan Muharram, nggih Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwasanya di dalam Muharram Allah menyebutkan inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya perhitungan bulan di sisi Allah ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ada 12 bulan, di dalamnya ada 4 bulan yang haram, yang suci. Nah, kemudian Allah berpesan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat dosa di dalam bulan itu. Sehingga Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam perkataan seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna dzulma fil ashuril hurum aqdamu khati'atan wa wizron. Perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu bobotnya lebih besar dosanya daripada bulan-bulan biasa. Wa in kana dzulmu ala kulli halin adiman, senajan sing namanya dosa niku nggih pun gede, maka di bulan haram kalau itu diperbuat dosanya tambah gede. Sehingga ini menunjukkan bahwa bulan haram, wabil khusus Muharram, itu bulan yang mulia sehingga seorang muslim harus berhati-hati, berintrospeksi diri. Di antara proses introspeksi yang harus dilakukan adalah dia memeriksa lagi apakah yang pertama nih sebagai kunci masuk surga, apakah imannya sudah benar, apakah tauhidnya sudah benar. Ngapunten zaman dulu ketika Nabi SAW belum diutus sebagai Rasul, orang Mekah itu mengkeramatkan bulan Syawal. Tidak ada yang berani nikah di bulan Syawal. Begitu beliau SAW diutus menjadi Rasul, dijelaskan semua hari itu baik. Di antara hari yang baik itu yang terbaik adalah bulan haram. Di antara bulan haram yang terbaik adalah Muharram. Nanti di antara hari-hari yang baik ada 10 awal Dzulhijjah, ada 10 akhir Ramadan. Di antara 10 yang baik itu ada hari terbaiknya yaitu hari Arafah, dan kalau di Ramadan hari napa? Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Ngoten. Kalau dari seminggu yang terbaiknya adalah Ahad, Jumat, kleru toh. Nah, sehingga Ibu rahmatullah Allah, di dalam Islam tidak ada hari yang jelek. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, la tasubut dahra fa inid dahra. Jangan kamu caci maki masa karena aku itu yang membuat masa. Ojo mbok elek-elek dino, bulan, tahun, tanggal, ndak ada. Makanya semua hari tanggal itu baik, di antara yang baik ada yang terbaik. Mboten kemudian diwalik. Di antara sing baik biasanya sing elek mboten, sing elek mboten enten di dalam Islam. Mboten nggih. Nah, sehingga ketika zaman dulu dikeramatkan bulan Syawal, orang-orang tidak berani menikahkan putranya di bulan Syawal.
Akhirnya begitu Nabi SAW diutus dan menjelaskan tauhid seperti itu, akhirnya Nabi pun menikah dengan salah satu istrinya di bulan Syawal dan baik-baik aja sampai akhir hayat. Maka kok sekarang bulan haram malah anak sing wani nikah ke putrane. Nah, ini masalah nih. Maka kita introspeksi bahwasanya tauhid kita harus dibenarkan. Jangan sampai kita seorang muslim kok malah meyakini dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Enggak boleh. Makanya kalau kita mau jujur, kasus perceraian di Sukowono Sraten niku Solo, Klaten, kemudian Sragen, Boyolali, Karanganyar niku tiap wilayah niku ribuan. Dan itu yang nikah rata-rata di luar bulan Suro. Berarti nopo? Perceraian tidak ada kaitannya dengan bulan pernikahan gitu. Makanya Ibn rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh menganggap atau memuliakan bulan Muharram tapi justru dengan menghindari melakukan hal-hal yang baik. Nikah itu kan baik toh, malah dihindari di bulan Muharram. Pas ditekoki ngopo? Biasanya kok nek nikah ning wulan Suro kok pegatan. Nah, niku masuknya khurafat, tidak boleh. Nah, niku kita periksa lagi. Kemudian apakah di kampung kita masih ada sajen-sajen yang dipersembahkan untuk selain Allah? Itu kita periksa lagi. Di perapatan-perapatan apakah masih ada? Kalau masih ada, niku kita usahakan untuk kita tinggalkan. Karena itu Nabi SAW mengingatkan mandabahali ghairillah faqad asroka. Sapa wonge sing gawe sajen, nah dia telah berbuat kesyirikan. Loh. Nanti Nabi juga mengingatkan ada loh 2 orang laki-laki, yang satu masuk surga karena lalat, yang satu masuk neraka karena lalat. Ditanya, ya Rasul, kenapa kok bisa begitu? Nabi menjelaskan 2 orang ini berjalan menuju satu tempat, melewati satu kampung. Di kampung itu punya sesuatu yang dikeramatkan. Lalu warga kampung mengatakan, nek kamu lewat sini kudu naruh sesuatu lagi etok lewat. Maka laki-laki yang pertama mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Kemudian warga kampung mengatakan, tinggal no laler we entuk, aku tak kotak entuk ke lewat. Akhirnya orang yang pertama pun meletakkan lalat, kata Nabi, fakhallu sabilahu, maka dia izinkan untuk jalan. Kemudian fadakhalan nar, maka dengan sebab dia buang sajen walaupun lalat itu dia masuk neraka. Kemudian laki-laki yang kedua disuruh begitu dan dia mengatakan, saya tidak akan pernah bikin sajen kepada selain Allah. Maka dia pun dibunuh dan dia masuk surga. Itu menjadi dalil nek sajen ini bentuknya laler aja bisa berpotensi masuk neraka, apalagi ini bentuknya das kebu segala macam. Makanya seorang muslim harus mengevaluasi akidahnya, jangan sampai bikin sajen. Ajeng nikah ndak gawe sajen, bangun rumah gawe sajen, kabeh-kabeh disajeni, kadah putra kadah putu disajeni, nggih niku dievaluasi melih. Nggih, itu bagian dari introspeksi di bulan Muharram. Kemudian berikutnya kita evaluasi tentang ibadah kita. Bagaimana sholat jenengan? Sudahkah komplit 5 waktu? Kalau sudah 5 waktu, sudahkah tepat waktu? Kalau sudah tepat waktu, sudahkah khusyuk? Kadang ibu-ibu niku seringnya nek sholat isya niku mendekati subuh. Ya napa mboten? Mboten, alhamdulillah mboten ngaku. Nah, waktu isya niku mboten nyedaki subuh. Waktu isya niku maksimal tengah malam. Tengah malam niku nggih mboten jam 12. Dados ketika malam niku dimulai dari jam 6. Sak mangke pagi niku mulaine subuh niku misal jam gangsal, misal 6 dugi 5 niku kan 11 bagi kalih 5,5. 6 ditambah 5,5 niku ketemune 11,5. Sehingga maksimal waktu isya niku setengah kali 11. Pramila jenengan nek salate kok jam kalih, jam setengah 3 niku pun kebablasan. Kalau itu tidak disengaja tidak apa-apa, tapi kalau itu dirutinkan itu bisa dosa dan mungkin malah tidak keterima sholatnya. Kenapa? Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu untuk orang beriman itu waktunya pun tertentu. Mboten saged sholat di luar waktunya. Sehingga Ibu rahmatullah Allah niku dievaluasi melih. Setelah jenengan berhasil mengevaluasi, alhamdulillah sholatku wis komplit tepat waktu khusyuk, maka jenengan evaluasi keluarganya, gimana sholat suaminya, gimana sholat putranya. Karena kalau gadah rencang niku sanjang, Mas aku sholatku tertib ning bojoku ora gitu. Tapi bojoku nek kantor sangu kudung, sangu mukena. Pas tak tekoki lah kok kowe ning omah gak salat kok ndak sangu mukena, aku ning kantor salat. Wah, niku nggih boten leres. Klentu salat niku ten pundi kemawon, mau di kantor mau di rumah, nggih kita tetap harus salat. Mau ada orang enggak ada orang kita harus salat. Karena hakikatnya kita sedang menghamba kepada Allah, bukan mencari muka kepada manusia. Bukan penting menilai manusia.
Makanya Allah mengingatkan, kalau kita mau ketemu Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, nek jenengan kersa kepanggih kalih Gusti Allah alias masuk surga, karena hanya orang-orang yang masuk surga yang bisa ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wonten namine nadhirah wau. Pada hari itu orang-orang ahli surga itu mukanya berseri-seri karena dia bisa melihat wajah Rabbnya dengan nadhirah, dengan pandangan matanya langsung. Maka orang-orang yang seperti itu adalah dikatakan tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Nek pengen ketemu Allah, maka beramalah amal yang solih, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menduakannya dalam ibadah. Nanti ulama menjelaskan jangan menduakan, yaitu ketika kita beribadah tidak boleh berbuat riya. Enten lurai napa mboten ya tetap sholat, mboten kemudian nggak ada lurai nggak sholat, ada lurai sholat ndak, tetap sholat. Makanya Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka kita introspeksi tentang sholat kita. Lalu introspeksi juga kita tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Sudahkah kita bisa membaca? Kalau belum, belajar membaca. Oh sudah bisa, sudahkah lancar? Kalau sudah lancar, sudahkah tartil? Sudah tartil, dihafalkan walaupun mungkin satu surat. Ibu kula niku pensiunan, niku derek tahsin Quran. Tahsin Quran niku bacaannya sudah paling bagus. Terus sama ustadznya jenengan levelnya pun tahfidz mawon Bu, ken tahfidz angsal surat An-Naba, sak surat niku lho, amayata sa'alun anin naba'il adzim 40 ayat niku. Bar niku kalih ustadznya diwisuda. Diwisuda cuma 5 atau 10 orang. Tur wisudane ndak main-main niku, ngundang 200 orang. Ibu kula nganti bingung. Sak suratnya diwisuda ndak undangannya kayak ra ukur gitu. Nah, terus ibu saya tanya sama ustadznya bilang ndak apa-apa Bu untuk memotivasi ibu-ibu yang lain. Karena ibu-ibu yang lain bisa sami-sami sepuh atus jenengan. Nek ibu kula nggih mboten wantun ngundang kula, isin gitu. Nek kula diundang, kula ngajak anak kula sing cilik dhewe sing tesih TK niku. TK niku pun hafal 30 juz sing malahan itu. Makanya Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala salah. Hafal juz 30. Ha, kleru to. 30 juz malah. Juz 30. Nah, Ibu rahmatullah Allah ngoten nggih. Sehingga kula ada pengajian niku pengajian tafsir As-Sa'di, kula mulai dari belakang. Isinya ibu-ibu kata jenengan ngoten niku pun sepuh-sepuh. Kula pun perjanjian, pokoknya perjanjian iki. Mungkin nek ustadze mati dhisik jenengan kedah golek gantine. Mungkin nek jenengan sedo nggih kula tetep lanjut. Nggih tak apa-apa ngoten. Dan memang seperti itu rumusnya. Kita hidup itu hanya untuk beribadah, dan salah satu bentuk penunjang ibadah kita majelis ilmu, dan majelis ilmu kita sampai kita mati. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu sudah ulama Bu, sudah ulama. Niku beliau niku nenteng sendal, ngoyak orang yang disinyalir ilmunya lebih tinggi. Dan terus dia nggak alergi untuk belajar pada orang lain, dibawa itu sendalnya. Temennya yang sudah sama sepuhnya ngece, "Man Ahmad, kowe nganti tuwek aja koyo ngono apa? Sampai kapan ini?" Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Aku bakal ngene terus sampai sikilku ngidak lemah surga." Makanya ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku kita jadikan ibrah nih. Bagaimana kita berinteraksi dengan Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan agama kita, bagaimana andil kita dalam urusan akhirat kita. Nah, kemudian termasuk introspeksi yang harus kita lakukan adalah tentang dosa. Apakah dosa kita itu sudah kita tobatin? Apakah kita sudah tinggalkan kemaksiatan? Ada orang yang dulunya pemabuk, saat ini gak mabuk, ketika ditekoki kok kowe saiki ra mendem Mas. Oh lah rene sing nukokke ra didit. Nah niku dereng tobat. Tobat niku bener-bener ditinggalkan, mau punya duit atau ndak tinggalkan. Kalau yang riba ya tinggalkan atau ganti bank BSI. Kalau mungkin kayak souvenir gitu. Ngoten. Ditinggalke yang riba niku, riba tinggalkan, ganti bank yang syar'i kan ngoten. Kemudian hal-hal yang tidak baik nggih. Misal dalam arisan-arisan di situ ada cicilan-cicilan riba, di stop. Jangan sampai nggih ngutang 50.000 dadak nambah 5.000 gitu kan. Kan sithik, terus sithik tuh riba meneh gitu kan. Enggak boleh. Makanya Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih kita periksa lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kadang kita ini sok pamer dosa. Nabi SAW paling pangandikan, kullu umati mu'afan illa al-mujahar. Umat kuwi jane diampuni kabeh dosane. Kejaba wong sing gaene pamer dosa. Pamer dosa niku pripun? Misal iki kula contoni.
Kula kan mboten ngertos to nem-nemane jenengan to. Lah kadang niku ibu-ibu niku, bapak-bapak juga sok-sok niku. Niku rumangsa sudah berumah tangga 30 40 tahun gitu kan. Mungkin maunya bersyukur. Nah, niku dikumpulke niku foto ket yang-jangan biyen. Ket yang-jangan ket SD, SMP, SMA, terus digawe video, terus diupload. Nah, terus ustadze di-tag. Di-tag atas dijawil ngoten lho ten media sosial. Terus dadi ngerti, oh iki buke kae to sing pengajian. Dadi ngerti oh ternyata mbiyen ki yang-jangan ket SD. Yang-jangan kan dosa malah diduduhke. Yang tadinya sudah mau Allah hapus dosanya ya karena diduduh-duduhke niku lho. Dan kadang kita itu sok cerita-cerita dosa itu tidak perlu diceritake. Jenengan kan ra ngerti to bojoku iki yangku nomor piro to? Iki nomor 17 lho iki. Lah, mungkin iki mboten mung sing lanang tok sing wedok sosok ngono kuwi bareng kok. Aku mbiyen ayu banget lho Mas di rebutan ngono. Iki bojoku terakhir iki sing rebut aku. Soale liyane wis ra gelem. Kok kan milih akhirnya tadi berapa dadi perawan tuwa rabine keri gitu. Nah, Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dosa nggih jangan sampai diulangi dan jenengan kedah jagi putra jenengan diemotaken le wis salat urung. Kenapa? Karena jenengan tidak bisa jaga dia 24 jam. Jangankan beda kota, beda provinsi, beda negara. Putra jenengan beda kamar jenengan mboten ngertos dhek ngopo ten mriku. Maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfaduka. Wahai anak muda, jagalah agama Allah, Allah yang jaga kamu. Ketika putra jenengan sudah jenengan pastikan mengikuti rel yang sudah Allah buat, yaitu syariat, maka Allah yang akan menjaga dia. Jenengan mboten usah pusing. Sing marai pusing niku mboten niku ibuke Taufik Hidayat wae nek jenengan ngertos. Niku saking strese mikir anak papat, anake papat Bu. Nomor setunggal setripun sedo. Nomor kalih jaler niku mati juga overdosis. Nomor 3 Taufik Hidayat, nomor 5 nomor 4 niki lanang niki gablek ya. Niku buke stres akhirnya mati Bu. Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, jangan sampai jenengan bingung bagaimana cara menjaga putra jenengan. Kan ndak mungkin putra jenengan diparingi gelang kalung kaya napa ngoten kan kaya narapidana kan ndak mungkin toh. Jenengan diparingi CCTV ten kamar-kamare kos-kosan ya ndak mungkin toh. Makanya yang terbaik jenengan pastikan tanamkan keimanan yang baik dan benar sehingga yang bersangkutan berjalan di atas rel yang benar dan niku jenengan bisa tinggal ndongake kalih nyepake napa yang dibutuhkan untuk masa depannya. Makanya orang Jawa ini kan sudah menitipkan di dalam angka-angka niku to angka umur niku lho. 11, 13, 14, 15, nganten 11 niku pada umur-umur itu ajarkan welas AC. Nah, samangke kemudian masuk selikur, rolikur, telulikur, niku likur ninggih kursi. Di situ waktunya jenengan tanamkan bagaimana dia nanti menjadi punya bekal untuk survive. Begitu sudah masuk di selawe ya, seneng-senenge lanang wedok, lah niku mang padoske garwa. Selawe niku dek wau kula diceritani bojo kula enten tukang fotokopi, ning mboten kabeh tukang fotokopi sing ten niku lho ten berita niku. 30 tahun gak rabi-rabi, akhirnya napa? Enten bocah dolan mriku malah dicabulin entek-entekan ra karo-karuan ngoten niku. Makane kedah diken rabi niku umur selawe niku. Karena akan melakukan hal-hal yang tidak baik kalau kemudian tidak bisa mengontrol nafsunya. Nah, kemudian 6 likur, 7 likur, 8 likur, niku likur melih niku kan membesarkan apa yang sudah dibekali. Selikur, likur, 3 likur, 4 likur kon kuliah ekonomi. Nah, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur digenahke kowe iki sida dadi karyawan BSI apa ora kan gitu. Apa dadi apa ngono kan digenahke sekolahe apa dadekke apa sekolah guru sida dadi guru apa ora kan gitu. Nah, mungkin baru kemudian sampai di petang puluh niku adalah masa titik balik di mana seorang manusia tidak boleh lanjut bermaksiat, harus tobat. Karena kalau sudah 40 lewat itu tidak mau tobat itu biasanya angel dandanane. Petang puluh 5 seneng mancing, kuwi nganti tuwa tukang mancing ra mandeg-mandeg. Petang puluh 7 jek gaene main niku biasane nganti tuwek ya seneng main. Makanya niku kedah diken tobat, sak mangke mlebet 50. Ah, seneng-senenge ketuan, kan ngangge ketu. Ning mboten mung ketuan maksude kan ibadah, kan salat. Ngenten piye jaler niku mbendina ngangge ketu, ngangge klambi koko gitu kan. Ning pas poso nyekelane rokok gak tahu poso, salat ya ogah gitu kan. Ternyata bareng ketune ceblok, sirahe gundul. Ah, ternyata ketune menggo nutupi botak gitu. Nah, makanya niki mboten mung nggih tutup tok saestu-estu niku
simbol ketaatan. Nah, ngoten. Mengke nek pun swidak, sejatine wayahe tindak. Sedelok kas tidak ida. Nah, pun kantun pilih sing pundi. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di sini. 60 tahun umur jenengan, hakikate cuma 15 menit akhirat. Sehingga nek jenengan sakniki pun 56 kurang 4, niku berarti umur jenengan mung kurang 1 menit akhirat. Nek sakniki jenengan pun 56, tapi nek pun 65 pun kokean. Makanya gendang masang rem pakem. Soalnya pun kokean jenengan. Bisa mati sewayah-wayah. Wah. Napa meneh pun 70, pun 75. 75 cek dadak golek untu palsu, wae dadak golek benges kuandel. Engger nek wong lanang lewat mesam-mesem ngopo ya. Ambok wis sregep maca Quran, sregep majelis ilmu gitu. Yo sesuk aku tak rasa adus sih Mas, nggih adus tetep. Ning nek dadan kok sing yo rasa ngalahi wong sing cek perawan niku, kok biasa mawon ngoten lho. Nggih, mosok dadak kanggo skincare, wis dienek-enekke kulite mah coplok piye. Aduh. Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Pramila niku urusan dosa. Lah lajeng kita cek lagi urusan hak-hak orang yang ada di bawah kita. Guru kula niku paring pangandikan ngeten. Orang yang pengen rumah tangganya baik jangan bertanya haknya pada pasangannya, tapi tanyalah kewajibannya pada untuk pasangannya. Karena kalau kita nanya hak kita niku mesti enten sing kirang, mesti tobi mang tanget mesti enten sing kirang. Umpami nggih, kula tanget bojo kula, kowe wis masake aku urung, ternyata urung dek mah turu. Apa kowe wis pijeti aku urung, ya ternyata urung. Apa kowe wis alah mesti akeh kurange. Jenengan nggih ngoten mang tanget, mang tobi nang. Wah, bojoku wis ngene urung mesti akeh urunge. Karena itu maka yang terbaik kita bertanya kewajiban kita. Oh aku sebagai istri ketika ditimbali dek kira-kira ping pira tak tolak. Oh berarti kan retok nolak. Kira-kira bojoku nek mulih, kira-kira wis tak senyumi apa urung dan macam-macam. Jenengan introspeksi. Begitu pula konteksnya anak, jenengan berharap hak jenengan diberikan anak jenengan, walah mesti akeh kurangi. Maka bertanyalah kewajiban kita pada mereka. Sudahkah mereka saya bimbing untuk bisa sholat? Sudahkah mereka saya jaga untuk kenal Allah? Kan gitu. Kalau itu yang kita lakukan, hidup kita enak, buatan sumpah. Tapi nek kemudian kita selalu bertanya hak, walah itu mungkin terus sampai tekok hakku karo Pak Prabowo sikek urung, hakku karo Lurah Kadipiro sikek urung, walah mesti enten mawon kirane niku mungkin. Makanya Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita introspeksi hak orang lain dari kita, termasuk orang tua. Orang tua niku punya hak yang sangat besar, sampai ada ibu-ibu pun sepuh niku putrane niku setridaten. Anake wedok kabeh, gangsal napa 6 napa pinten. Niku pegah nilik wong tuane. Antek kula kandhani, wong tuamu lho gandeng ra tau mbok tilik saiki malah minggat piye. Lho saiki lho Mas, aku ki duwe anak, duwe bojo. Wong wedok kan wajib bekti karo wong lanang tok. Ya ku ya bener. Nek kan ku ya duwe wong tuwa. Lah iya, tapi kan aku mendahulukan bakti pada suami saya tok. Ngene lho, omonganmu ki dadi bener nek mbokmu ki anak lanang. Lah mbokmu anak wedok kabeh terus piye? Nek kabeh anak wedok omongane kaya kowe ngono ki terus sing ngurusi mbokmu sapa? Gitu. Makanya Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nggih memperlakukan orang tua kita tidak baik, cepat atau lambat itu akan kembali kepada kita. Ini bukan soal hukum karma, bukan. Ada dosa yang Allah bayar di dunia, tapi di akhirat nggih ngentosi andape, nggih menika urusan warisan hitung-hitungan gak bener, kali urusan soal durhaka sama orang tua. Makanya enten seorang perempuan itu dulu kalau kemudian ibunya niki sakit, kula sing ngandani, tapi mesti pamit. Walah kula sibuk ngeten. Sampai akhirnya mbok niku nggih loro-loro, anakku kok ora enek sing moro, anakku sak pirang-pirang. Akhirnya meninggal. Sakniki si anak itu sudah sepuh, dia pun mengalami hal yang sama. Dia di rumah sakit stroke sendirian, anaknya enten 5 napa 6 ya ora tau moro, padahal lumayan cedak. Cara king kantor nggih nglewati garek mampir ya wegah. Makanya Bibi dirahmati Allah, jangan sampai di masa tua jenengan mengalami seperti itu. Maka kalau jenengan pernah berbuat hal yang enggak baik pada orang tua jenengan, banyak-banyak istighfar. Soalnya menjaluk ngapura beliau sudah tidak ada gitu. Makanya Bibi dirahmati Allah, kita introspeksi lagi apa hak kita, apa kewajiban kita, maka lebih berat kita tanyakan kewajiban kita, karena itu nanti yang akan kita mintakan pertanggungjawaban. Soal hak kita kemudian kurang dipenuhi oleh orang lain, maka biarkan dia bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, maka
terakhir kita introspeksi tentang apa yang menjadi bekal kita yang akan kita bawa nanti. Kita di dunia dikatakan oleh Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in wa aqulu ma yajudu dzalik. Umur umatku kabeh kowe kabeh engko umure mung rata-rata 60 tekani 70, sithik sing lewat sangka kuwi. Bahkan ketika pemukimannya makin padat seperti ini, rata-rata malah sok 60 niku pun pol-polan, kadang niku 50 niku pun punjul-punjul sithik gitu kan. Tapi nek tesih ten desa, tesih kathah sabin, tesih udaranya tesih baik niku 80 masih banyak kita temui. Tapi kalau sudah padat pemukiman, padat kendaraan, banyak stres, itu biasanya 50-an niku sudah OTW. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah ditanya, orang Islam yang pinter niku sing pripun apa sing gelare dawa kaya sing ngomong niki mboten. Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Wong pinter, wong cerdas kuwi sing ngerti nek bakal mati terus cepak-cepak. Ora mau ngerti tok, aku ngerti meh mati ngono. Ning salat mboten ya ora, salate keselak kuwi jenenge ora pinter, bodoh berarti. Makanya Ibu rahmatullah Allah jenengan introspeksi saestu-estu. Karena hari ini kita mendekati kematian kita, dan begitu sudah mati kita akan ketemu akhirat kita yang tidak ada matinya, tidak ada ujungnya. Bahkan ketika kita ngomongkan tentang orang bunuh diri, dia loncat dari gedung yang tinggi, nanti di neraka niku dibangkit kon munggah gedung yang tinggi, kon anjlok sirahe pecah dil munggah meneh. Baleni meneh ora mandek-mandek, khalidan mukhaladan fiha, terus-terusan ora leren cobi. Itu ndak ada mandek. Nek sakniki mandek, wong jabat nggih mungkin mandek, dipromosike mungkin nggih mandek. Barangkali mungkin kula promosi dadi lurah mriki lho, hati-hati lho. Nah, makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian dilorot ya saged, camat dilorot dari staf di henten karo kasus. Makanya semua itu mungkin, jabatan bisa hilang, ya toh, bahkan umur bisa hilang, bahkan status istri suami pun bisa hilang, tapi yang tidak bisa hilang adalah kita sebagai hamba Allah. Makanya sebagai hamba Allah kita harus pastikan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita harus pulang menghadap Allah dalam kondisi yang diridhoi sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Ampun usrak urusan dunia nanti kemudian suul khotimah naudzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Iki ditutup kangge donga napa mboten nggih? Oh nggih, niku pun kula cepake, kula golek irian dongane. Ngirin nganda kok nih itu nih. Yang mau nanya? Nggak ada? Iya nggak ada. Ten. Dungo nih Allah layar itu. Ten bu. Iki materinya panjang ning kula singkat. Nah, dungane ngisor dhewe gitu. Nggih. Nah, pun kepanggih. Go, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keimanan yang benar, wa tauhidan khalisan, dan tauhid yang murni di dalam hati kami, wa qalban saliman, dan hati yang bersih dari semua noda dan kotoran, wa amalan sholihan mutakabbalan, dan amal soleh yang Engkau terima tentunya, wa taubatan nasuhan qoblal maut, dan taubat yang tulus sebelum datang kematian, wa rahmatan indal maut, dan rahmat ketika menghadapi kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kematian. Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, dzikroha wa jillaha, yang kecil maupun yang besar,
awwalaha wa akhiraha, yang dahulu maupun yang kemudian, alaniyataha wa sirraha, yang nampak maupun yang tersembunyi, wa tahhir qulubana minasyirki, dan bersihkanlah hati kami dari kesyirikan, wan nifaqi war riya, dan dari kemunafikan dan riya, wal kibri wal hasad, dan dari kesombongan dan kedengkian, wasairil afat, dan dari semua penyakit hati yang buruk. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa mudah mengingat Engkau, senantiasa bersyukur atas semua nikmat Engkau, dan senantiasa mampu beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Allahumma tsabbitna ala tauhidi wa sunnah. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas tauhid dan sunnah. Wa a'idna min mudillatil fitan, dan lindungilah kami dari semua fitnah-fitnah yang menyesatkan di dunia, wa min hamazati syayatin, dan lindungilah kami dari gangguan setan-setan, wa wasawisil qarin, dan dari bisikan jin qarin yang menggoda menuju keburukan. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah penutup untuk hidup kami, wa khairu ayyamina yauman nalqaka, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah ketika kami berjumpa dengan Engkau. Wahtim lana bit tauhidi was sunnah, dan wafatkanlah kami di atas istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan jadikanlah akhir dari ucapan kami ketika harus terpisah dari dunia, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa adkhilnal jannah bi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makatan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat.